Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roga Alvina Damayanti, NPM 180400039, dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Pringsewu, Lampung. Baik, saya di sini akan sedikit bertanya tentang mengenai pandemi yang lagi viral ini, yaitu COVID-19 ini ya. Selamat siang ya Mbak Nanda Reza Delia. Ya, selamat siang. Saya di sini ingin menanyakan sedikit Mbak tentang pandemi yang sekarang ini, yaitu COVID-19 di desa ini Mbak. Oh iya. Mbak ini selaku mahasiswa juga dari mana Mbak? Iya, saya mahasiswa Universitas Lampung. Saya memang ditugaskan untuk menjadi relawan dalam menangani kasus pandemi COVID-19 ini. Selama pandemi ini berlangsung, memang saya ditugaskan menjadi relawan. Dari bulan apa ya Mbak kira-kira? Dari sejak saya libur kuliah, waktu itu bulan April, awal April itu. Oh, jadi awal April itu Mbak sudah menjadi relawan COVID-19 ini di desa? Iya, saya sudah ditunjuk untuk menjadi relawan. Mbak, kan Mbak sebagai relawan nih, bagaimana ya peran masyarakat dalam menyikapi virus ini Mbak? Dari pandangan saya mengamati masyarakat di sini, mereka itu ya taat sih, tapi belum 100% gitu. Masih ada yang melanggar, masih ada yang keluar-keluar untuk keperluan yang memang kurang penting. Seperti itu. Mereka masih belum kurang sadar tentang pembatasan sosial, tentang menjaga kesehatan selama pandemi COVID-19 ini berlangsung. Jadi belum maksimal peran masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan. Apakah kepala desa sendiri sudah menerapkan ya Mbak, seperti harus menggunakan masker setiap hari dengan bepergian, terus di depan rumah selalu ada tempat mencuci tangan itu sendiri? Apakah sudah diterapkan di desa ini Mbak? Kepala desanya sih memang sudah melakukan sosialisasi ya untuk masyarakat menggunakan masker, mencuci tangan, menyiapkan alat cuci tangan di depan rumah. Itu kepala desa sudah menyarankan untuk seperti itu, tapi masyarakat di sini belum melakukan sepenuhnya, bahkan sama sekali belum. Yang saya lihat ketika saya survei berkeliling lingkungan, belum ada sama sekali. Mereka jadi belum 100% menaati peraturan? Belum. Mungkin karena anggapan mereka ya di desa masih aman, seperti itu. Mungkin mereka berpendapat juga seperti itu. Jadi bagaimana ya Mbak, menurut Mbak ini bagaimana peran kepala desa dalam menindaklanjuti COVID ini? Bila ada orang yang seperti perantauan datang, apakah ia langsung diberikan isolasi tersendiri ataukah bagaimana ya Mbak di sini, di desa ini? Peran kepala desa sih beliau sudah bagus ya, sudah mensosialisasikan. Kalaupun ada hajatan juga sudah benar-benar dilarang. Tadi juga ada kematian memang jenazah itu langsung dimakamkan, tidak dibawa pulang ke rumah supaya agar tidak ada pelayat datang, kan itu jadi ramai kan ya. Jadi langsung ini kepala desanya sudah bagus menurut saya ya. Dan untuk menghadapi masyarakat yang pulang kampung ya, seperti yang dari Jakarta seperti itu, kan ini mau lebaran, jadi mereka apakah bisa pulang ke sini, apakah dia langsung ke rumahnya, apa diisolasi seperti di balai desa Mbak? Pertama mereka harus lapor ya. Sebelum mereka pulang ke rumah, mereka harus lapor ke balai desa atau ke posko. Setelah mereka lapor, mereka diperiksa baik itu suhu badan. Setelah diperiksa juga, sebelum diperiksa mereka itu disemprot dulu ya. Disemprot dulu, disterilkan dulu. Kemudian kepala desa menyarankan untuk mereka melakukan social distancing secara mandiri di rumahnya secara mandiri selama 14 hari. Itu dalam pengawasan pihak kesehatan sudah ditugaskan. Kemudian ya Mbak, dari perekonomian masyarakat di desa ini akibat corona ini, bagaimana Mbak perekonomiannya? Apakah mereka tetap bekerja seperti biasa? Kan di desa ya Mbak, apakah mereka tetap pergi untuk sebagai petani atau bekerja seperti biasa Mbak? Yang saya lihat selama ini sih mereka tetap bekerja. Mereka tetap kan ini musim panen ya. Mereka tetap memanen padi.
mereka tetap bekerja di buruh pabrik penggilingan padi kan Ya, ada ya, tetap. mereka tetap bekerja karena di desa ini sebelumnya belum ada yang terpapar corona, jadi Ya, mereka masih tetap aman. bekerja, masih tetap aman. Ya, Mbak. Kecuali kalau mereka yang memang merantau ya, merantau Ya. karena mereka diberhentikan secara PHK, harus pulang, itu mereka tidak mendapat pekerjaan. Tapi kalau pekerjaannya yang memang di sini saja, mereka masih bekerja. Gimana ya Mbak, menurut Anda sendiri caranya menghambat penyebaran COVID-19 ini di desa ini Mbak? Ya harusnya ya sesama manusia itu kita saling sadar bahwa menjaga kesehatan itu sangat penting, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Maka ya menurut saya masyarakat harus menaati, harus menghargai peraturan pemerintah, harus menaati anjuran-anjuran yang memang mereka sudah tahu. Kita memang harus menjaga kesehatan agar kita itu tidak terpapar oleh virus tersebut. Mereka harus menyediakan alat cuci tangan di depan rumah, mereka harus senantiasa selalu memakai masker, seperti itu. Oh, jadi masyarakat setempat sini tidak boleh masa bodoh ya Mbak dengan Iya, nggak menanggapi boleh COVID ini? masa bodoh, nggak boleh menyepelekan. Ya pokoknya harus mementing seperti itu. Ya udah Mbak, itu aja yang dapat saya tanyakan ya Mbak kepada Mbak. Terima kasih waktunya sudah untuk saya untuk wawancarai mengenai COVID ini ya Mbak. Sama-sama. Ya. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.